Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara spiritual uang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti pernah merasakan gelapnya hati, resahnya jiwa, dan sulitnya rezeki. Ada kalanya kita berusaha sekuat tenaga, namun pintu-pintu kebaikan terasa tertutup rapat. Pada saat seperti itulah Allah sebenarnya sedang mengundang kita agar kembali mengetuk pintunya. Ada sebuah amalan sederhana, amalan yang diwariskan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membuka pintu doa, mendatangkan rahmat, bahkan melapangkan jalan menuju surga. Itulah amalan membaca surat Al-Ikhlas, surat pendek yang setiap hari kita lantunkan dalam salat yang dimulai dengan kalimat mulia, Qul huwallahu ahad. Bayangkan saudaraku, sebuah surat yang hanya 4 ayat, tapi pahalanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Betapa besar rahmat Allah yang tersimpan di dalamnya. Dan ketika surat ini kita baca berulang-ulang, 100 kali, 1000 kali, hati kita akan disiram cahaya tauhid, jiwa kita akan dipenuhi ketenangan, dan doa-doa kita akan lebih mudah diijabah. Maka mari kita renungkan bersama. Inilah perjalanan kita kali ini, memahami rahasia besar di balik amalan 100 kali kulhu. Sebuah jalan menuju cinta Allah, jalan menuju keberkahan hidup, dan insya Allah, jalan menuju surga. Yang pertama, keutamaan surat Al-Ikhlas, saudaraku yang diridhoi Allah. Mari kita mulai dari sebuah pertanyaan sederhana. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang begitu besar kepada surat Al-Ikhlas? Mengapa surat yang hanya terdiri dari 4 ayat ini pahalanya bisa sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Jawabannya, karena surat ini adalah inti dari akidah kita. Surat ini adalah pondasi tauhid. Di dalamnya, Allah memperkenalkan dirinya dengan kalimat yang begitu singkat, tapi padat makna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Bayangkan, saudaraku, hanya dengan 4 ayat ini, Allah menegaskan bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyerupainya. Inilah inti dari seluruh risalah para nabi. Inilah yang membedakan iman dan kekafiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits syahih, Demi Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. HR Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Jika kita membaca surat ini sekali saja, nilainya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan bila dibaca 100 kali. Betapa besar pahala yang Allah limpahkan. Tidak hanya itu. Dalam riwayat lain ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat salatnya. Sahabat-sahabat lain pun heran. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah bersabda, kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. TR Bukhari. Subhanallah, hanya karena cinta pada surat ini, Allah janjikan surga. Bagaimana jika kita membacanya dengan penuh cinta, dengan penuh keyakinan, 100 kali setiap hari? Saudaraku, di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang, hati kita butuh pegangan, jiwa kita butuh perlindungan. Dan tidak ada benteng yang lebih kokoh selain kalimat tauhid. Al-Ikhlas adalah surat yang memurnikan tauhid kita. Setiap kali kita membaca Qul huwallahu ahad, kita sedang menegaskan kembali kepada diri kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Bukan pekerjaan kita, bukan harta kita, bukan manusia siapapun.
Inilah keutamaan besar dari surat Al-Ikhlas. Ia bukan sekadar bacaan dalam salat. Ia adalah sumber ketenangan, kunci keberkahan, dan jalan menuju cinta Allah. Maka jangan pernah remehkan surat pendek ini. Jangan kita anggap enteng karena jumlah ayatnya sedikit. Justru karena kesederhanaannya, Allah jadikan ia sebagai pintu besar menuju rahmat-Nya. Dan insya Allah, jika kita istiqamah membacanya 100 kali setiap hari, kita akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Hati lebih lapang, doa lebih sering terkabul, dan hidup lebih diberkahi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah bab pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk melangkah ke bab selanjutnya, di mana kita akan membahas hikmah dan rahasia membaca kulhu 100 kali, agar semakin jelas betapa agungnya amalan ini. Yang kedua, hikmah dan rahasia membaca 100 kali kulhu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami keutamaan surat Al-Ikhlas, mari kita renungkan hikmah besar di balik amalan membacanya 100 kali. Mengapa banyak ulama menekankan wirid ini? Apa rahasia yang tersimpan di dalamnya? Pertama, membaca 100 kali kulhu adalah latihan untuk mengokohkan tauhid. Setiap pengulangan Qul Huwallahu Ahad adalah sebuah deklarasi iman. Semakin sering kita ulang, semakin kuat keyakinan kita bahwa hanya Allah tempat bergantung. Hati kita dibersihkan dari rasa takut kepada selainnya, dari rasa berharap pada makhluk. Kedua, amalan ini menjadi jalan untuk membuka pintu doa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hajar Ahmad. Jika 10 kali saja demikian besar pahalanya, bagaimana dengan 100 kali? Tentulah doa-doa kita akan lebih mudah diangkat oleh Allah. Ketiga, 100 kali kulhu adalah benteng perlindungan. Di tengah hidup yang penuh kegelisahan, banyak orang merasa tidak tenang. Namun ketika kita membaca surat ini berulang-ulang, jiwa terasa lebih damai, hati lebih tentram, seakan kita sedang berlindung langsung di bawah naungan kasih sayang Allah. Saudaraku, amalan ini juga menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki. Bukan berarti membaca 100 kali kulhu langsung mendatangkan harta, tetapi amalan ini membersihkan hati, melapangkan jalan, dan membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dari kedekatan inilah rezeki datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Selain itu, membaca Al-Ikhlas berulang-ulang adalah sarana untuk menenangkan hati yang resah. Bayangkan ketika lisan melafalkan Qul Huwallahu Ahad berkali-kali, hati pun ikut meresapi maknanya. Seakan-akan kita sedang menanamkan kalimat tauhid ke dalam jiwa. Maka jangan pernah remehkan amalan 100 kali kulhu. Ia bukan sekadar wirid pengisi waktu, tapi sebuah terapi hati, penguat iman, dan jalan menuju keberkahan. Saudaraku, inilah hikmah besar di balik amalan ini. Insya Allah, pada bab berikutnya kita akan membahas cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana agar wirid ini mudah kita lakukan, konsisten kita jaga, dan menjadi bagian dari hidup kita. Yang ketiga, cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah mengetahui keutamaan surat Al-Ikhlas. Kita juga sudah memahami hikmah besar dari membacanya 100 kali. Kini, saatnya kita belajar bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal hanyalah tumpukan kata, dan amal tanpa istiqamah hanya menjadi sesaat semangat yang mudah hilang. Pertama, niatkan dengan ikhlas. Setiap ibadah sekecil apapun bergantung pada niat. Ketika engkau melafalkan Qul Huwallahu Ahad, hadirkan dalam hatimu, ya Allah, aku membaca ini hanya karenamu, demi mendekat kepadamu, demi membersihkan tauhidku.
Jangan sampai wirid ini kita lakukan hanya karena ingin dipuji, ingin dianggap rajin, atau sekadar rutinitas yang kosong dari rasa. Ikhlas adalah kunci utama agar amalan ini bernilai di sisi Allah. Kedua, pilih waktu yang sesuai dengan kondisi hati. Banyak ulama menganjurkan membaca 100 kali kulhu setelah sholat subuh atau setelah maghrib karena waktu-waktu itu penuh berkah. Namun jika terasa berat, engkau bisa membaginya. Misalnya 25 kali setelah subuh, 25 kali setelah zuhur, 25 kali setelah maghrib, dan 25 kali setelah isya. Dengan cara ini, 100 kali tidak lagi terasa berat. Ia menyebar di sepanjang hari, menemani langkah kita, menenangkan hati kita. Ketiga, bacalah dengan khusyuk, tidak terburu-buru. Saudaraku, 100 kali bukanlah angka yang harus dikejar dengan cepat. Lebih baik engkau membacanya dengan perlahan, menghadirkan makna dibanding 100 kali tanpa rasa. Bayangkan, setiap kali lisanmu melafalkan Qul huwallahu ahad, engkau sedang mengetuk pintu langit. Engkau sedang mengulang janji tauhid kepada Allah. Keempat, jadikan ia sebagai wirid harian. Sebagaimana kita terbiasa makan dan minum, biasakan pula membaca kulhu 100 kali. Lakukan setiap hari hingga menjadi kebiasaan. Jangan menunggu suasana hati yang sempurna. Justru bacaan inilah yang akan memperbaiki suasana hatimu. Ingatlah sabda Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. HR Bukhari dan Muslim. Kelima, sertakan doa setelah selesai. Setelah engkau menyelesaikan bacaan 100 kali, angkatlah tanganmu. Mohonlah kepada Allah apa yang engkau butuhkan. Mintalah ampunan, mintalah ketenangan, mintalah rezeki yang halal, mintalah doa khusus untuk orang tua dan keluargamu. InsyaAllah, doa setelah amal syalih lebih dekat kepada ijabah. Keenam, jadikan ia sebagai penolong di kala sulit. Ketika engkau merasa gelisah, ketika rezeki terasa sempit, atau ketika masalah hidup menumpuk, bacalah kulhu. Ucapkan ia dengan hati yang pasrah. Karena sesungguhnya saat lisan kita mengulang Qul huwallahu ahad, kita sedang melepaskan diri dari bergantung kepada selain Allah. Kita sedang menyerahkan semua urusan kepada Sang Maha Esa. Saudaraku, amalan ini memang sederhana, tapi kekuatannya besar. Tidak ada yang sulit jika kita membiasakannya. Jika hari ini terasa berat membaca 100 kali, mulailah dengan 10 kali, 20 kali, lalu naikkan perlahan. Hingga akhirnya 100 kali terasa ringan, bahkan menjadi kebutuhan. Ingatlah, istiqamah lebih penting daripada jumlah yang besar tapi terputus. Allah tidak melihat seberapa banyak hitunganmu, tapi seberapa ikhlas hatimu dan seberapa konsisten langkahmu. Maka mulailah dari sekarang, jadikan 100 kali kulhu sebagai bagian dari hidupmu. Sebagai benteng di pagi hari, sebagai penenang di malam hari, sebagai penguat ketika engkau lelah, dan sebagai cahaya yang akan menuntunmu menuju ridha Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah cara mengamalkan amalan 100 kali kulhu dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab berikutnya, kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari sahabat Nabi dan para ulama yang akan semakin menumbuhkan cinta kita pada surat Al-Ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, keutamaan surat Al-Ikhlas tidak hanya tercatat dalam hadits, tapi juga tampak nyata dalam kisah para sahabat dan ulama. Mari kita dengarkan beberapa teladan agar hati kita semakin yakin. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang setiap salatnya selalu membaca Al-Ikhlas. Sahabat lain merasa heran, lalu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, kecintaanmu kepada surat ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Subhanallah. Hanya dengan cinta pada surat ini, seorang sahabat dijanjikan surga.
Kisah lain datang dari seorang tabi'in. Ia berkata, aku menjadikan Al-Ikhlas sebagai wirid harianku. Setiap kali aku membacanya 100 kali, aku merasakan hati menjadi lebih tenang, rezeki lebih lapang, dan doa lebih mudah dikabulkan. Inilah pengalaman nyata orang syalih yang menunjukkan kekuatan surat ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebagian ulama menjadikannya sebagai benteng. Mereka membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Na'as sebelum tidur. Mereka percaya, dengan itu Allah menjaga diri dan keluarga mereka dari gangguan yang tak terlihat. Saudaraku, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa surat Al-Ikhlas bukan sekadar bacaan pendek. Ia adalah sumber kekuatan iman. Ia mampu menuntun seseorang menuju surga, menenangkan hati yang resah, dan menjaga diri dari bahaya. Maka jika para sahabat dan ulama bisa merasakan kekuatannya, mengapa kita tidak? Mulailah dari hari ini, cintai surat ini, jadikan ia wiridmu, dan insya Allah engkau pun akan merasakan manisnya iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama menyelami keutamaan surat Al-Ikhlas. Kita sudah memahami hikmah membaca 100 kali kulhu, cara mengamalkannya, hingga kisah teladan para sahabat dan ulama. Semua itu mengingatkan kita bahwa amalan sederhana bisa membawa dampak besar dalam hidup bila dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah. Ingatlah, surat Al-Ikhlas adalah inti dari tauhid. Setiap kali kita melafalkannya, kita sedang memperbarui janji kita kepada Allah. Dan ketika kita menjadikannya wirid 100 kali setiap hari, insya Allah pintu-pintu rahmat, ketenangan, dan keberkahan akan terbuka. Maka jangan tunggu esok, jangan menunggu waktu yang sempurna. Mulailah dari hari ini. Jadikan 100 kali kulhu sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Sedikit demi sedikit, lalu istiqamah. Karena Allah lebih mencintai amal yang terus-menerus, meski kecil, daripada amal besar yang terputus. Sekarang, mari kita tundukkan hati, kita panjatkan doa bersama. Ya Allah yang Maha Esa, yang Maha Tempat Bergantung, kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Jadikanlah lisan kami selalu basah dengan menyebut nama-Mu. Limpahkanlah kepada kami kekuatan iman, ketenangan jiwa, rezeki yang halal lagi penuh berkah. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dan kumpulkanlah kami kelak dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga amalan ini menjadi cahaya dalam hidupmu, menjadi penolong di dunia, dan menjadi tiket menuju surga Allah di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.